Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tentu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Al-Buruj belum selesai ya. Kemarin sampai di Inna batsha rabbika lasyadid. Berarti kita masuk dengan Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurur wadud dzul 'arsyil majid fa'alu lima yurid. Baik, setelah Allah berbicara tentang siksaan Allah yang begitu kuat, yakni inna batsha rabbika lasyadid, maka Allah membicarakan tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut di sini adalah innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya Dia Allah itu adalah yubdi'u. Kalau di dalam Asmaul Husna namanya Badi'un, Al-Badi'u, Al-Badi'u. Al-Badi' itu dari kata-kata bada'a, jadi memulai. Beda ya. Kalau Allah memakai kata-kata bada'a pakai ain, bukan bada'a. Bada'a, ibtada'a. Makanya nanti kita akan ketemu dengan istilah bid'ah. Ketemu dengan istilah bid'ah. Bid'ah itu kan kita pahami sebagai sesuatu yang memang diadakan, yang sebelumnya itu tidak ada. Nah, ketika Allah mengatakan wa innahu huwa yubdi'u, berarti Allah Subhanahu wa taala itu Dialah yang bahwa alladzi bada'a al-asya'a wa ilaihi al-muntaha. Jadi kata-kata bada'a yubdi'u itu berarti memulai sesuatu yang sebelumnya itu tidak ada. Memulai sesuatu yang sebelumnya tidak ada, itu namanya bada'a. Kalau di dalam masalah hukum fikih, kalau orang membuat bid'ah, itu berarti dia melakukan sesuatu yang sebelumnya itu tidak ada contohnya. Nah, itu dalam konteks pengembangan linguistik dari kata-kata bada'a. Ada yang menarik kemudian, setelah Allah berbicara tentang masalah inna batsha rabbika lasyadid, sesungguhnya siksaan Tuhan kamu itu begitu pedih, tiba-tiba Allah berbicara tentang Dialah Allah itu yang memulai segala sesuatu yang sebelumnya tidak ada contohnya. Apa hubungannya? Apa munasabah? Jadi di dalam kajian ulumul Quran itu, di dalam ulumul Quran, setiap ayat itu pasti ada munasabahnya, Pak. Setiap ayat itu ada munasabahnya. Sehingga kalau orang itu tidak belajar tentang munasabatil ayat, tidak belajar tentang munasabatil ayat, itu seolah-olah bahasanya Allah itu akan lompat-lompat.
Seolah-olah bahasanya Allah itu akan terkesan lompat-lompat. Seperti ini, setelah Allah berbicara tentang siksaan Allah yang begitu kuat, tiba-tiba Allah itu berbicara tentang dialah Allah itu yang memulai segala sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Apa hubungannya? Hubungannya begini. Kata-kata badi'un itu, kata-kata badi'un itu nanti identik dengan kata-kata khalaqah. Bedakan antara khalaqah dengan ja'ala. Apa bedanya, Bapak? Apa bedanya khalaqah dengan ja'ala? Dalam bahasa Al-Quran itu seringkali kata-kata khalaqah itu Allah menciptakan sesuatu yang penciptaannya itu tidak ada bahan sebelumnya. Tidak ada bahan sebelumnya. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia yang sebelumnya itu memang manusia itu memang belum ada. Bahannya itu adalah tanah, min sulalatin min tin, tidak ada. Sementara kalau ja'ala itu lebih cenderung membuat sesuatu yang sebelumnya itu sebenarnya sudah ada, tinggal memernak saja. Orang membuat mobil itu memakai khalaqah atau ja'ala sebenarnya. Karena konteksnya sudah ada komponen kemudian tinggal merakit. Sementara Allah membuat manusia itu yang memang betul-betul tidak ada sama sekali. Kemudian Allah membuat dari tanah itu dibentuk dan sebagainya. Makanya nanti ada kalimat min hamaim masnun, kayak semacam tembikar yang dianu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah posisinya khalaqah semacam itu, bada'a yang kemudian identik dengan kata-kata khalaqah, itu masuk ranah daripada rububiyah. Kalau sudah masuk ranah rububiyah itu tiga hal. Khalaqah yang tadi itu bada'a, kemudian al-malik, kemudian al-mudabbir. Ini rububiyah. Kalau kita berbicara tentang rububiyah, dulu sudah saya sampaikan ada rububiyah, ada uluhiyah dan asma wa sifat ya. Kalau yang namanya rububiyah itu berarti dialah Allah itu yang memang satu-satunya zat yang menciptakan, yang menguasai, memiliki, dan dia yang ngatur. Kalau umpamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyiksa dengan kekuatan yang begitu luar biasa, menghancurkan manusia, ya karena memang Allah itulah yang pencipta, Allah itu yang menguasai, Allah yang ngatur. Itu diantara munasabahnya. Dan ketika Allah inna rabbaka, ketika Allah inna batsya rabbika lasyadid, siksaan Allah yang begitu kuat, ya memang Allah lah yang jadi Tuhan. Allah lah yang jadi Tuhan. Dan ketika Allah itu jadi Tuhan, nanti hubungannya dengan fa'alun lima yurid. Allah itu berhak untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah. Itulah rububiyah. Sering orang itu memahami rububiyahnya saja, tapi kadang kemudian tidak uluhiyah. Atau sebaliknya, orang itu hanya memahami uluhiyah saja, memahami uluhiyahnya saja. Uluhiyah itu kan keyakinan di mana Allah itu satu-satunya tempat menyembah, tempat meminta, tempat berdoa, tempat meminta pertolongan dan seterusnya, itu uluhiyah. Tapi seringkali tidak memahami konteksnya rububiyah semacam ini. Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang menguasai, Allah itu yang mengatur. Ya wis yang ngatur ya Gusti Allah, sing nglakoni ya Gusti Allah, sing nyiptakne Gusti Allah. Kita ini sebagai hamba mung sami'na wa ta'na. Itu diantaranya kenapa Allah setelah berbicara tentang masalah siksaan, Allah itu berbicara tentang dua yubdi'an. Dialah Allah yang memulai segala sesuatu yang itu tidak ada contohnya. Kalau saya membuat robot, berarti robot itu milik saya. Robot itu mau tak ide, mau tak banting, mau tak bakar, itu urusan saya. Betul ya? Jenengan kita semua itu hambanya Allah, diciptakan oleh Allah, ya dikuasai oleh Allah, dimiliki oleh Allah, ya diatur oleh Gusti. Ya sakarep Gusti Allah. Sajane sing ngatur itu kita atau Allah. Lah selama ini yang muncul tauhid kita itu malah justru pengen mengatur Allah. Kita pengen mengatur Gusti Allah, ya ora iso to.
mengatur Gusti Allah itu tidak mungkin. Kita yang diatur oleh Allah, kita yang dikuasai oleh Allah. Ya, kita ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itulah konteksnya kenapa ketika Allah itu kemudian memakai yubdi'u, Allah lagi kemudian mengucapkan wa yu'idu. Dialah Allah yang memulai menciptakan dari sesuatu yang memang belum ada, wa yu'idu, dan yang mengembalikan. Dalam nanti di konteks yaumul ba'ats, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, ya, dan nanti juga Allah pun yang akan mengembalikan orang itu kepada Allah sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu tarjihnya itu yang kita paham. Kalimatnya kan begini, inna lillahi, sesungguhnya kita ini miliknya Gusti Allah. Tuh kan? Jelaskan. Makanya kalau ada orang kena musibah ataupun orang yang kena mati, itu kan mesti membaca itu. Sebenarnya kan itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi filosofi tauhid yang begitu dalam. Inna lillahi, sesungguhnya kita ini miliknya Gusti Allah. Wa inna, sesungguhnya kita ini ilaihi, kepada Allah, raji'un, itu kembali. Allah yang menciptakan, Allah yang menghancurkan, dan Allah juga nantinya akan mengembalikan. Maka di dalam diri manusia itu diberikan potensi takwa dan potensi fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi fujur, ketika Allah kemudian memberikan potensi takwa, di situ manusia mempunyai masyiah. Diberikan oleh Allah namanya masyiah untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk, dengan dibekali akal, panca indera, dan seterusnya. Itu namanya hidayah al-irsyad yang dulu sudah kita bahas. Ketika manusia itu sudah diberikan potensi fujur dan takwa, diberikan hidayah al-irsyad, maka yu'idu, di sini Allah akan meminta pertanggungjawaban. Allah akan meminta pertanggungjawaban. Nanti ada yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul sirat, dan yaumul jaza. Itulah Allah. Allah yang akan menghidupkan kita kembali dan minta pertanggungjawaban. Lapas ketika Allah Subhanahu wa taala itu meminta pertanggungjawaban, Allah menyebut apa? Wa huwa al-ghafur, wa huwa al-ghafurul wadud. Bahwa al-ghafurul wadud, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pengampun. Menarik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat di dalam yaumul qiyamah, di dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW, itu kan ada kalimat innallaha yakhlu bi'abdihi al-mu'min yaumul qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yakhlu bi'abdi. Yakhlu itu, kata-kata yakhlu itu kan sendiri, menyepi gitu ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu sama hambanya yang mukmin di yaumul qiyamah itu sedang ada dialog. Wa yuqarriruhu bi taubati hatta yaqrabaha wa ya'tarifu fa yaqulu Allah ta'ala qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Kata-kata ghafara, ya, kata-kata ghafara itu kan sebenarnya menutupi. Ini di dalam hadis riwayat ini, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Itu Allah bicara sama hambanya yang mukmin, "Saudara, aku sudah nutup dosa-dosa kamu dulu di dunia." Jadi hamba-hamba Allah ini ketika di yaumul qiyamah itu kan memang betul-betul dihisab, betul-betul dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti kemudian ada muncul fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Tapi Allah itu Al-Ghafur.
Seharusnya orang itu mendapatkan siksaan dari Allah, tapi Allah sebenarnya sudah menghapuskan dosa-dosa itu. Itu namanya al-ghafur. Kayak seperti ini lah. Ada orang itu berbuat salah kepada jenengan. Ya, ketika berbuat salah kepada jenengan, jenengan itu sudah melupakan, sudah tak tutup. Kamu tidak punya salah sama saya. Itu mana al-ghafur. Ghafar. Tapi di sini Allah memakai fa'ulun, wazannya wazan fa'ulun, wazan fa'ulun. Wazan fa'ulun itu bermakna konteksnya itu lil mubalaghah. Lil mubalaghah. Contohnya begini, ghafara itu memaafkan, kan gitu ya. Kalau ghafurun berarti maha memaafkan. Doroba memukul, dorubun berarti banyak sekali memukul. Para petinju itu memakai dorubun karena konteksnya dia selalu memukul. Itu dalam bahasa Arab itu seperti itu. Allah itu maha menutupi, maha mengampuni. Maka di sini disebutkan wal maghfiratu satrul dzambi wal 'afwi anhu falaisat al maghfiratu satrul dzambi faqat bal satruhu wa adamu al muaqidati alaihi. Ini yang menarik. Al-maghfirah itu yang nutup. Al-maghfirah itu nutup kesalahan sekaligus tidak menyiksa. Itu namanya al-maghfirah. Maghfirah. Allah itu menutup kesalahan orang sekaligus orang itu tidak diberikan siksaan. Itu al-maghfirah. Dan Allah memakai al-ghafur. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang membunuh 100 orang kan? Ada orang membunuh 100 orang. Oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Padahal dia belum melakukan apa-apa. Itulah al-maghfirah. Itu al-ghafur. Sehingga kalau kita bicara tentang masalah semacam ini, wala tayasu min rahmatillah wala yayasu min rahmatillah illal qaumul kafirun. Jangan sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Maka Allah itu al-ghafur, maha mengampuni. Tapi ketika kita memahami Allah itu al-ghafur, ya aja sampai naik dewi. Wah, Gusti Allah maha pengampun, kok bisa aku tak kayak soy. Ya jangan begitu. Jangan begitu, itu seneng melamat gitu seneng. Jika yati rogo rempelo. Allah itu maha pengampun. Loh, apa hubungannya al-ghafur dengan konteksnya yubdi wa yu'id tadi? Setelah Allah berbicara tentang siksaan yang begitu kuat, kemudian Allah berbicara Allah yang menciptakan dan mengembalikan, tiba-tiba Allah berbicara tentang al-ghafur. Hubungannya dengan kalimat wa yu'id itu tadi. Wa yu'id itu tadi adalah Allah mengembalikan. Hancur di alam barzah, hancur di alam barzah, dibangkitkan pada yaumul ba'd, setelah itu dihisab. Nah, dihisab itulah pasti ada muncul dosa pahala, dosa pahala. Cuman itu kan nanti di yaumul qiyamah, dosa pahala, dosa pahala, dosa pahala. Lah, berkenaan dengan masalah dosa itulah muncul namanya al-ghafur. Muncul yang namanya al-ghafur. Pas ketika muncul al-ghafur, Allah mengampuni dan tidak mengambil siksa, muncullah yang namanya al-wadud. Al-wadud itu maha mencintai, maha mengasihi, sayangi. Itu masya Allah, Allah itu luar biasa. Orang itu mati dengan membawa dosa sebanyak langit dan bumi ketika dia betul-betul tidak menyekutukan Allah. Ya, nanti ada namanya bitokoh. Ini saya kaji di ibu-ibu Lu'lu'ul Jannah, hadis qudsi itu ya. Itu orang itu nanti oleh Allah dimasukkan surga. Ketika memang betul-betul dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti akan muncul yang namanya syafaatul kubra. Selama orang itu tidak menyekutukan Allah, meskipun dia mati membawa dosa-dosa, ada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bitokoh, namanya apa namanya bitokoh, kartu. Ya, hadis qudsi yang sahih. Luar biasa. Baik, al-wadud. Al-wadud itu dua makna. Jenengan buka lagi nanti di Fiqh Asmaul Husna
punyanya Muhsin Al-Badr itu bagus, yang saya kaji di Masjid Al-Arab itu. Kalau Ahad yang kedua subuh itu Al-Wadud itu dua makna. Al-Wadud secara tekstual memang Allah Subhanahu wa taala itu Maha menyayangi. Allah itu Maha menyayangi, Allah itu Maha mencintai. Al-Wuddu wa khalisul mahabbah wa huwa jalla wa ala wadud. Jenengan merasa enggak kalau dicintai sama Allah? Jenengan merasa enggak kalau dicintai oleh Allah? Kalau di dalam fikih Asmaul Husna itu, di antara tanda-tanda Allah itu mencintai kita itu, Allah itu ngasih kita itu tidak perhitungan. Jenengan dosa tok, saya berdosa tok, tapi kira-kira Allah masih ngasih atau tidak? Masuk kategori wadud itu nanti gandengannya dengan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Sak musyrik di uang tetap dia iso ambelan penak. Coba kalau umpamanya mau Gusti Allah itu hitung-hitungan, perhitungan, disuruh bayar oksigen yang setiap hari dihisap itu berapa miliar? Berapa miliar? Allah Maha tahu tidak kalau orang itu nanti hidupnya pasti musyrik, tahu kan? Tapi fisiknya masih tetap ganteng, masih tetap wayu. Andai kata Allah kemudian perhitungan wong iki menyekutukan saya, orang ini musyrik, wis tak gawe cacat kabeh piye. Udah. Dan ketika kita melakukan maksiat, syariat kita pada zaman sekarang tidak seperti zamannya Nabi Adam. Ya kan? Ketika Allah itu menyuruh Adam sama Hawa itu untuk menjauhi pohon, bala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin fa'azallahuma syaitanu anha wa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Itu kan pakaian daripada Adam sama Hawa itu kan langsung dicabut oleh Allah. Akhirnya kemudian Adam dan Hawa itu memakai miwaraqatil jannah, memakai baju dari daun-daun dalam surga. Andai kata Allah itu tidak wadud pada syariat kita, apa yang terjadi? Kau masih dikelambi Pak Mudo kabeh. Lo betul itu. Dan andai kata dosa itu dibentukkan oleh Allah benjolan di kepala, apa yang terjadi kira-kira? Lo itu juga. Itulah al-wadud. Jadi Muhsin Al-Badr di dalam kitab beliau, di antara konteksnya Allah itu al-wadud, Maha mencintai itu, Allah luar biasa. Wong mursal itu orang mati-mati kan. Malah justru saya mau api-api malah cepat mati kan itu. Iya. Apa betul begitu ya? Iya. Saya mursal kan mati-mati, kenapa model begitu tuh? Itulah Allah Subhanahu. Mungkin di antara kita khusnudon wis karep-karepmu go awak tobat to tak terima tobat. Di antaranya begitu. Kalau saya memahami segalanya ada sesuatu hikmah, setahu ini. Sampai Allah memberikan sesuatu yang menurut kita tidak enak, itu sebenarnya ada nikmat di situ. Ya, jenengan dikai iru pesa, itu nikmat atau enggak? Nikmat. Tuh lagi raya irung ini. Jenengan dikasih iru pesa itu pasti ada sesuatu itu. Al-wadudnya Allah itu ada. Jangan sampai ya Allah, aku kok ilmu pesek wis tak operasi, begitu dia operasi bosok, kapok, kapak. Kita dikasih kulit hitam. Al-wadudnya Allah dalam kulit hitam apa? Masya Allah, itulah ada hal semacam itu. Di samping Allah itu sudah Maha Pengampun, Allah Maha Mencintai, Masya Allah. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Gandenglah dengan Al-Wadud itu dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Orang saturasinya turun, dia harus dioksigen. Setidak-tidaknya kemudian satu hari dia butuh 5 tabung oksigen gede-gede. Satu tabung oksigen gede itu katakanlah kita buat 500.000, berarti satu hari 2.500.000. Kalau dia itu megap-megap 10 hari di rumah sakit, 2.500.000 kali 10 sudah 25 juta. Mek 10 hari itu
Lah jenengan sudah usianya sampai 70 tahun, sampai 80 tahun. Ambil Gusti Allah orang ditakil. Berapa miliar, berapa triliun yang harus dibayar. Itu di antara al-wadudnya Gusti Allah itu situ. Lah pas ketika ada orang di yaumul qiyamah, dia membawa dosa di yaumul qiyamah di sini, Allah mengatakan pada satartuha alaika fid dunya. Saya sudah menutup itu. Lembaran-lembaran dosa kamu itu sudah saya tutup di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Saya sudah mengampuni kamu, sudah kamu masuk dalam surga saja. Loh itu al-wadud. Itu al-wadud. Jadi jangan suka bundel, jangan suka mengeluh. Allah itu maha mencintai. Apapun yang sudah dilakukan oleh Allah semuanya untuk kita. Semuanya untuk kita. Sudah sering saya katakan itu memang manusia itu kan banyak zalimnya. Manusia itu banyak bodohnya menurut Allah Subhanahu wa taala. Dari 100 yang ada, nikmatnya Gusti Allah itu ya 100 itu sebenarnya kalau saya memahami. Ada enggak yang tidak enak? Takdirnya Gusti Allah itu ada yang tidak enak? Ada. Hubungkan dengan al-wadud. Keputusan Gusti Allah kepada jenengan itu ada enggak yang tidak baik? Ada? Enggak ada, semuanya baik. Semuanya baik. Dan itu sesuai dengan keadilannya. Keputusan Allah Al-Hakim, alaihissallahu biahkamil hakimin. Itu loh penegasan Allah. Alaisa di sana itu bermakna takrir, bermakna isbat. Ketika Allah mengatakan alaihissallahu biahkamil hakimin itu mempunyai makna sungguh Allah itu adalah pemutus yang paling bijak. Semuanya kebaikan-kebaikan manusia. Maka ada kalimat wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Itulah al-wadud. Di samping makna al-wadud itu Allah Maha mencintai. Allah itu adalah al-mutawaddid. Al-mutawaddid. Apa al-mutawaddid? Al-mutawaddid itu Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa cinta makhluk itu kepada makhluk yang lain dengan mempunyai rasa kasih sayang. Dulu pernah saya katakan, Allah itu menciptakan namanya kasih sayang itu ada 100%. Maka yang 1% itu diturunkan di dunia, sementara yang 99% disimpan oleh Allah untuk orang-orang beriman nanti di surga. Jadi kan bayangkan, cuma 1% kasih sayang itu diturunkan di dunia. Begitu luar biasa orangnya. Orang yang dermawan, singa, harimau, sebuah-buahnya mereka dia tidak mau memakan anaknya sendiri. Itulah kasih sayang di sana. Itulah Allah menumbuhkan rasa kasih sayang itu di dalam hati manusia. Jadi dengan sayang sama orang, kasihan sama orang, cinta sama orang, itulah Allah yang menumbuhkan. Itu Allah. Clear ya? Kita lanjut. Fa'alun lima yurid. Dzul arsyil majid. Dialah Allah yang mempunyai arsy yang agung, arsy yang besar. Jadi Allah itu punya arsy. Allah itu di atas arsy. Saya tidak akan terlalu detail tentang masalah istiwa. Apa itu istiwa? Istiwa itu bersemayam di atas arsy. Apakah memang Allah itu di atas, di arsy, ataukah Allah di mana-mana, atau bagaimana? Itu polemik kan di dalam masalah akidah. Ayat, kalau saya ditanya Allah itu ada di atas arsy ya? Saya jawab iya, memang ayatnya begitu. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa 'alal 'arsy. Ya, Allah bersama di arsy. Kemudian saya ditanya lagi, kemana-mana kita menghadap itu kan di situ ada Allah. Saya bilang ayatnya ada. Fa aina ma tuwallu fatamma wajh Allah.
Ada. Allah itu maha dekat ya. Saya bilang memang Allah itu dekat. Nahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid. Saya itu lebih dekat dari kalian seperti lebih dekat daripada urat leher. Itu saja. Kalau ditanya apakah memang kita pakai takwil ataukah kita itu tidak pakai takwil? Saya termasuk cenderung yang tidak pakai takwil, tapi tidak masuk kategori mujassimah. Apa mujassimah? Mujassimah itu berarti menyamakan Allah itu dengan makhluk. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak akan serupa dengan makhluk apapun. Ayatnya sudah biarkan seperti itu, tidak usah ditakwil dan juga tidak usah ditajsim. Allah bersemayam di arsy, ayatnya ada. Kita menghadap kemana, di situ ada Allah, ayatnya ada, habis titik itu aja. Kita tidak usah sampai berdebat, sampai elek-elekan, sampai tukaran gara-gara bicara cuma masalah Allah itu di atas bersemayam di arsy atau tidak. Saya akidahnya semacam itu. Saya tidak memakai takwil, tapi saya juga tidak memakai tajsim. Itu akidah saya. Baik. Dzul Arsyil Majid fa'alun lima yurid. Ini loh Pak. Fa'alun lima yurid itu yang seringkali kita pahami, Gusti Allah itu melakukan sesuatu. Ya, melakukan sesuatu itu ya sesuai dengan kehendaknya Gusti Allah. Ada 2 poin di sini. Fa'al lima yurid. Ini kan berarti ngajinya dari tadi masalah tauhid terus ini. Allah itu punya iradah ya. Kalau orang-orang Asy'ariyah memakai sampai 20 wujud kidan maqam mukhalafatul hawadisi yang muhum binafsihi wa daniyat qudrat iradat ilmu ayat sama kasar kalam. Nanti itu yang 13. Nanti ada tambahan lagi, ada yang menambah tambah 7 tambahan jadi 20. Allah itu Quran, Allah itu putra, Allah itu iradah, Allah itu muridan, Allah itu berkehendak. Tapi yang harus kita pahami, iradahnya Allah itu ada 2. Maksudnya apa? Iradahnya Allah itu tidak tergantung pada iradahnya makhluk, tidak disetir oleh iradahnya makhluk. Ya, kalau ada Tuhan kok dia disetir oleh makhluk, itu berarti bukan Tuhan. Sepakat tak? Ya. Masa ono kok Tuhan disetir kalau makhluk manusia? Nah, oke. Jadi iradahnya Allah itu adalah Allah dan tidak disetir dan tidak terpengaruh oleh iradahnya makhluk. Allah itu adalah qiyamuhu binafsihi. Ya, sifat wajibnya kan begitu. Tidak yahtaju ila ghairihi. Kalau yahtaju ila ghairihi, membutuhkan orang lain, itu berarti bukan Tuhan. Apalagi kalau Tuhan bisa dibunuh, kan ya repot, orang Tuhan bisa dipateni. Itu tak benar ya. Kemudian di samping iradahnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bergantung kepada iradahnya atau kehendak diatur makhluk, maka iradahnya Allah itu bersifat mutlak. Allah berkehendak apapun yang Dia inginkan dan tidak ada yang mampu membatasi iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jenengan berkenaan dengan 2 hal ini, saya bacakan ayatnya itu, pemahaman jenengan kayak apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Itu yang merubah Allah ataukah upaya manusia atau ikhtiarnya manusia? Ayo, yang merubah Allah. Terus apa itu kalimat hatta yughayyiru ma bi anfusihim itu maksudnya apa? Sampai manusia itu merubah nasibnya sendiri. Seolah-olah kalau kita amati itu secara tekstual, koyok-koyok iradahnya Gusti Allah itu manut karo usahanya manusia.
Itu secara tekstual kan begitu kelihatannya, tapi sebenarnya tidak begitu. Yang harus kita pahami itu bahwa usaha itu wajib. Kalimat hatta yaghayiru ma bi anfusihim itu adalah menunjukkan pada posisi perintah Allah mewajibkan manusia untuk punya ikhtiar, sehingga ikhtiar usaha itu wajib. Tapi yang merubah nasib orang itu bukan ikhtiar itu, tapi yang merubah adalah Allah. Dan Allah itu yang dilihat itu prosesnya, bukan hasilnya. Makanya ada kalimat i'malu fasayarallahu a'malakum. Makanya pas ketika ada orang itu yang dia itu bergantung kepada ikhtiar, bergantung kepada sebab, dia itu musyrik. Tidak boleh bergantung kepada ikhtiar, itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi, nah sekarang muncul pertanyaan lagi. Fa'alul lima yurid dengan bahasa yang diawali dengan inna batsa rabbika lasyadid itu apa? Allah bicara tentang siksaan, baru berbicara tentang penciptaan, dan seterusnya. Allah bicara masuk, itu hubungannya apa? Munasabahnya adalah siksaan. Allah mau menyiksa, Allah mau mengampuni, Allah mau masukkan surga, Allah mau memasukkan neraka. Itu urusannya Gusti Allah, itu bukan urusan kita. Allah mau ngasih rezeki banyak, Allah mau ngasih rezeki sedikit, itu bukan urusan kita. Kita ini cuma disuruh usaha menurut titik, dan ketika usaha harus sesuai dengan syariatnya. Itu ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekelumit singkat padat berkenaan dengan surat Al-Buruj yang dimulai dari inna batsya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwal ghafurur wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid. Kalau jenengan mendapatkan kegalauan, mendapatkan yang menurut jenengan tidak enak, ingat kata-kata ini, ayat ini, fa'alun lima yurid. Ingat itu. Jenengan pas enak-enak dagang, biasanya sahulan itu 8 juta, mohon. Kayak teman saya itu 1 bulan dagang itu dapat 8 juta bersih. Tiba-tiba sampai tutup warungnya itu. Nah kalau sudah model seperti itu, ingat ayatnya Allah ini, fa'alun lima yurid. Gusti Allah itu berhak melakukan apapun yang dikehendaki, termasuk membatasi uang jenengan. Jenengan sudah olahraga, kepingin sehat, kok di dalam loro-loro, itulah fa'alun lima yurid. Terus Gusti Allah yang masih menentukan sama-sama. Tapi bukan murji'ah tuh ya. Beda dengan orang-orang murji'ah. Murji'ah itu tidak benar. Beda dengan yang namanya Jabariyah, tidak benar. Jadi kita ini dulu sudah saya sampaikan berkenaan dengan masalah takdir itu, ya Jabariyah, Qadariyah dijadikan satu. Kita usaha semaksimal mungkin, kita ikhtiar semaksimal mungkin, tapi kita tetap ingat fa'alun lima yurid, supaya kita tidak gampang tersuloh, tidak gampang stres. Pas ketika kita bersepeda atau naik mobil, sewet gitu ya, pengennya cepat sampai tujuan, lah kok di dalam macet. Ingat ayat ini, fa'alun lima yurid. Gusti Allah yang bikin macet. Berarti kita estimasinya pengen nyampe jam 10, ternyata nyampe nya jam setengah 11. Berarti ada hikmah kenapa setengah 11 baru nyampe. Itulah Allah melakukan haknya sebagai Tuhan. Allah yang membantu. Jadi gak gampang stroke, gak gampang stres. Saja. Kalau saya pakai rumusnya, kalau hidup itu rumusnya itu gitu aja kok repot gitu. Itu bukan miliknya Gus Dur, bukan. Kosong kata-kata gitu aja kok repot mesti melajunya neng. Saya enggak, gitu aja kok repot gitu. Hidup itu gitu aja kok repot. Ngapain juga repot? Karena apa memang? Ya itu tadi fa'alun lima yurid. Wah saya mau ngaji hujan terus, gitu aja kok repot, mau ada payung, ada jas hujan. Apanya yang repot? Sebenarnya yang bikin repot, bikin sulit itu manusia sendiri. Ribet manusia. Ya, baik. Terus itu masalah nanti kita bahas di tauhid, di bab tauhid. Ada yang didiskusikan. Jam 16 berapa? Jadi terus sampai jam 9. Masih Al-Buruj belum selesai berarti ya? Kapan kata
Ngajinya tafsir model ini, saya memang untuk mengkaji tafsir itu harus disampaikan detail sesuai dengan dalil-dalilnya secara linguistiknya juga. Makanya benar ya Pak ya Ibu, surat Luqman itu, andai kata pohon itu dijadikan titik pena, ada 7 lautan yang masa ba'atul al-bahmurin, ada 7 lautan samudra dijadikan tintanya. Itu loh ilmunya Allah nggak selesai. Kita berapa tahun ngaji di sini? Ada 5 tahun lebih, 5 tahun lebih. Juz amma saja belum khatam. Ada salah seorang ustadz yang sudah wafat gitu. Ngaji tafsir Al-Quran itu 22 tahun. Itu sampai belum khatam. Al-Quran belum khatam. 22 tahun. Ya, saya berpikir berarti kan sing ngaji itu mulai 0 sampai duwe bojo sampai duwe putu ya. Ustaznya tetap itu orang bosan. Gua wala bosan. Ada disusulkan mau silakan. Ya. Masalah maghfirah menutupi. Allah menutupi semua dosa-dosa kita yang masa lalu yang akan datang. Tapi akhirnya kita selalu mengungkit dosa-dosa kita. Artinya menceritakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat orang lain. Ini bagaimana kita mencikapi seperti ini? Iya. Baik. Memang ada pesan dari Rasulullah SAW, terutama pas ketika kita ini melakukan sebuah dosa yang itu sebenarnya tidak diketahui orang. Sebenarnya itu tidak diketahui orang. Lakot dilala kemudian kita menceritakan dosa itu kepada orang lain. Justru cerita kita semacam inilah nanti orang-orang yang kita beritahu itu nanti malah justru memberikan kesaksian yang jauh kiamat. Itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Memang ada dosa-dosa semacam itu, maaf namanya manusia. Pas ketika menyendiri melakukan maksiat dan akhirnya dia muncul pengakuan dosa itu kepada Allah ya, maka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan diceritakan kepada yang lain. Jangan diceritakan kepada yang lain. Allah itu memang menutupi dosa-dosa kesalahan yang ada kita. Cuman masalahnya begini Pak, syarat supaya dosa itu ditutup oleh Allah itu apa? Nah itu syarat supaya Allah menutupi dan menghapus dosa itu apa? Maka disitulah muncul yang namanya istilah taubat. Yang namanya taubat itu ada 2. Ada taubat yang bersifat vertikal, ada taubat yang bersifat horizontal. Kalau yang namanya taubat secara vertikal itu kan syaratnya 3 supaya ditutup oleh Allah. Mohon ampun, kemudian menyesal dan tidak mengulangi kembali. Itu secara vertikal. Jangan melakukan dosa sendirian tanpa ada orang lain yang tahu. Kemudian melakukan 3 hari. Itu tidak usah diceritakan kepada orang. Kalau itu dosa itu yang bersifat horizontal, yang 3 tadi itu ditambah 1, yakni meminta halal daripada orang yang dizalimi. Itu kan kita membuat salah kepada orang, maka kita minta maaf kepada orang yang kita zalimi, yang kita berbuat salah. Itu syarat yang keempat ya, ini memang berat. Dosa hakullah dengan hakul adami itu kan secara timbangan itu saja ini wabotan hakul adami. Jadi kan kalau berdosa kepada Allah gampang, menyesal dan ulangi, betul-betul taubat, oke. Tapi kalau berkenaan dengan masalah manusia, orang lain, jangan berbuat dolim kepada manusia, ya harus meminta maaf kepada orang itu. Kalau tidak semacam itu nanti dosa-dosanya pahalanya dengan itu akan diambil nanti di yaumul qiyamah. Pahala jenengan akan diambil dan diberikan kepada orang yang jenengan zalimi, yang belum memberikan maaf kepada jenengan. Gitu. Jadi kalau umpamanya ternyata orang yang dizalimi masih banyak, ya,
kemudian pahala jenengan sudah habis, maka dosanya orang yang jenengan sakiti tadi diambil diberikan kepada jenengan. Itulah yang disebut oleh Rasulullah dengan muflis. Muflis itu orang yang bangkrut. Memang konsekuensi itu. Jadi ada syarat kalau kita itu mau ditutupi oleh Allah, diampuni oleh Allah dengan syarat-syarat tadi. Dan kalau kita melakukan dosa itu jangan malah diceritakan sama orang. Jangan, nggak usah. Kita tutupi saja kesalahan kita. Pak, bagaimana saya ini pengen curhat? Saya itu pengen curhat. Curhat kepada siapa? Curhat kepada tetangga. Tentang masalah apa? Kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Nah itu gimana macam semacam itu? Rasulullah melarang semacam itu. Ya curhat saja di hadapan Allah kalau masalah dosa, taubat dan sebagainya. Kalau masalah problem, masalah untuk berkonsultasi saja, tidak masalah kalau semacam itu. Baik, ada yang lain? Ada. Iya. Terkait dengan pertanyaan Bapak barusan masalah curhat. Nah, sekarang kan sudah banyak muncul orang yang menceritakan kesalahan atau jelekannya ini di acara talk show apa dan apakah penghasilannya itu halal dan haram? Jelas. Baik, dia jadi presenter. Pas ketika jadi presenter, kemudian yang dibicarakan itu tentang aib orang. Cek apa? Majelis Ulama Indonesia sudah lama itu sebenarnya. Acara entertainment yang semacam itu hukumnya haram. Haram. Itu nanti masuk kategori tajassus dan ghibah. Padahal di dalam surah Al-Hujurat jelas, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakaritum. Jadi membicarakan kejelekan orang itu kan seperti makan bangkai orang yang dibicarakan. Itu padahal cuma membicarakan. Padahal di televisi itu disebar. Televisinya televisi nasional. Akhirnya orang itu akan tahu tentang aib ini. Beda dengan konteks mafsadah dan maslahat. Imam An-Nawawi itu menyebut ada ghibah tertentu yang memang kadang-kala diperlukan. Ya, ghibah tertentu yang kadang-kala diperlukan. Contoh, kalau di depan hakim, mau tidak mau kan harus membicarakan kejelekan orang. Malah justru membicarakan kejelekan itu menjadi sesuatu yang menjadi sarana untuk mengungkap kasus. Itu tidak masalah. Atau ada seorang mubalik yang menyampaikan kejelekan seseorang dengan catatan tidak boleh menyebut nama, alamat secara lengkap. Cuma bilang ada seseorang begini. Itu menurut Imam An-Nawawi boleh dalam konteksnya untuk supaya makmum itu jadi baik. Tapi tetap tidak boleh menyebut nama, alamat, apalagi jangan. Tapi kalau yang di entertainment yang jenengan sebut itu kan tidak ada urgensi sama sekali. Tidak ada unsur mafsadah maslahat, hanya full asli membicarakan aibnya orang. Tidak ada unsur seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi tadi. Maka itu entertainment seperti itu Majelis Ulama Indonesia sudah ngedok haram nonton seperti itu. Otomatis orang yang bekerja seperti itu ya hasilnya ya haram. Hasilnya juga haram. Kayak seperti riba ya. Riba itu yang menikmati, yang menulis, yang menyaksikan itu kan termasuk yang ikut juga dalam kategori riba. Jadi dia itu menjadi presenter, menjadi sarana untuk mengubah itu, termasuk nyonting dan sebagainya. Itu termasuk seperti itu. Hati-hati, ibu-ibu jangan suka melihat tontonan model begitu. Gawe opo ada manfaat besar. Paling banter nek ngerti artis iki jadi apa? Apa ya? Artis iki cerai nggak ada manfaat, sama sekali nggak ada manfaat. Apa manfaatnya ketika jenengan tahu bahwa namanya artis ini itu jadi PSK online? Apa manfaatnya? Tidak ada. Apa manfaatnya bahwa
YouTuber yang terkaya itu artis ini. Apa manfaat? Tidak ada. Artis ini YouTuber terkaya akhirnya kemudian membeli Lamborghini sekian puluh miliar. Apa manfaat? Tidak ada. Ya. Pak, bagaimana kita ini bicara tentang afiliator yang dua itu? 2 hari dapatnya 1 miliar, 2 miliar. Sugi omaya harganya 30 miliar. Sekarang disita dan sebagainya. Karena memang itu bukan trading, tapi itu judi. Dia punya keuntungan 2 hari dapat 2 miliar. Berarti 1 hari dia dapat keuntungan 1 miliar. Rumahnya tok aja harganya 30 miliar. Dan dia seringkali mengupload kekayaan-kekayaannya itu di YouTube. Nah, ini judi. Saya tidak menyebutkan namanya, jadi paham itu namanya siapa, dan sekarang sudah jadi tersangka. Itu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Cukup, Ibu? Baik. Berarti masih surat Al-Buruj. Ini pertemuan terakhir udah tafsir ya? Iya. Karena bulan depan sudah puasa Ramadan. Berarti kajian tauhidnya tinggal 1 kali, Sabtu depan. Baik, mudah-mudahan kita ketemu dengan Ramadan dengan baik. Maka Ramadan depan ini jenengan perlu 3 persiapan. 3 persiapan, persiapan keilmuan, persiapan fisik, dan persiapan finansial. 3 ini perlu disiapkan. Terutama yang paling penting itu adalah persiapan keilmuan. Dari poso Ramadan itu ibadah, kalau tidak didasari ilmu, ya puasanya gak karuan. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.